Halo, perkenalkan saya Francisco Adi Putra Sombing dengan NPM 218510017 Universitas Metodis Indonesia, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu penerapan metode Fuzzy Hamdani untuk menentukan kualitas buah jeruk. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Francisco Adi Putra Sombing, dengan NPM 218510017, yang kedua Dimas Ignatius 218510040, dan ketiga Mulia Kurniadi Siagian dengan NPM 218510025. Oke, bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Inti dari latar belakang makalah kami ini adalah dengan bantuan penerapan logika Fuzzy dengan metode Hamdani, penyortiran buah jeruk dapat dilakukan secara otomatis. Proses penyortiran dilakukan di konveyor untuk mendefinisikan 3 kualitas jeruk berdasarkan ukuran, kecacatan, dan kesegaran untuk menghasilkan jeruk yang berkualitas. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi Fuzzy logik dengan metode Hamdani untuk mendata kualitas buah jeruk secara manual. Yang kedua, bagaimana implementasi MATLAB dengan metode Hamdani untuk mendata kualitas buah jeruk secara otomatis menggunakan MATLAB. 3. Tujuan dan manfaat. Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengimplementasikan Fuzzy logik dengan metode Hamdani sebagai sistem pendukung keputusan. Nilai-nilai yang didapat akan dihimpun ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy untuk menentukan kualitas jeruk. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dan adanya perbandingan dalam perhitungan manual dengan perhitungan komputer atau menggunakan aplikasi MATLAB. Kedua, bab 2, landasan teori. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai yang bernilai benar atau salah bersamaan. Dalam Fuzzy dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Logik Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika Fuzzy, suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Pada makalah ini kami menggunakan metode Fuzzy Hamdani. Sistem inferensi Hamdani adalah metode di mana himpunan Fuzzy yang merupakan input dari setiap aturan dikombinasikan dengan menggunakan operator dan kemudian menghasilkan output pada suatu sistem. Sistem inferensi Fuzzy Hamdani dikenal juga dengan nama metode Max-Min. Fuzzy Inference System Hamdani bekerja berdasarkan aturan-aturan linguistik. Metode ini diperkenalkan oleh Abraham H. Hamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output atau hasil, diperlukan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan Fuzzy. Menentukan semua variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan untuk masing-masing variabel input. Ditentukan suatu fungsi klasifikasi yang sesuai. Pada metode Hamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan Fuzzy. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi. Menyusun basis aturan, yaitu aturan-aturan berupa implikasi-implikasi Fuzzy yang menyatakan relasi antara variabel input dengan variabel output. Pada metode Hamdani, fungsi implikasi digunakan adalah min. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jika A adalah AI dan B adalah B, maka C adalah CI. Jadi pada aplikasi fungsi implikasi ini adalah kita akan menentukan rule-rule yang memungkinkan pada Fuzzy yang akan kita teliti. Ada seberapa banyak Fuzzy, ada seberapa banyak rule yang memungkinkan. Lanjut yang ketiga, komposisi aturan. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan kolerasi antar aturan. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem Fuzzy, yaitu yang pertama, metode max atau maksimum. Pada metode ini, solusi himpunan Fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk memodifikasi daerah Fuzzy.
dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR atau gabungan. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proporsi. Yang kedua, metode adiktif atau sum. Pada metode ini, soal himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan penjumlahan terhadap semua output daerah fuzzy. Yang ketiga, metode probabilitas atau probor. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan perkalian terhadap semua output pada daerah fuzzy. Oke, dan tahap keempat dari metode Mamdani ini adalah diversifikasi. Input dari proses penegasan adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan real yang tegas, sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai tegas tertentu sebagai output. Ada beberapa cara metode penegasan yang biasa dipakai pada komposisi aturan Mamdani. Dalam tugas akhir ini, metode yang akan kami pakai adalah metode centroid. Metode centroid atau composite moment. Pada metode ini, solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Bab ketiga, yaitu pembahasan. Langkah awal untuk melakukan fuzzy Mamdani ini adalah mengumpulkan data. Berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian diperoleh input tiga variabel input. Masing-masing setiap variabel terdiri dari 3 kondisi dan 1 output. Boleh kita lihat untuk variabel yang pertama ukuran dengan satuannya cm, di mana dari domain 0 sampai 8 dikategorikan dengan kondisi kecil, 2 sampai 8 dikategorikan ukurannya sedang, 6 sampai 10 dikategorikan ukurannya besar. Oke, selanjutnya untuk variabel kecacatan. Pada kecacatan ini satuannya itu persen. Di sini angka pendeteksiannya melalui sensor menggunakan sensor RGB atau boleh warna dengan domainnya 0 sampai 40 yaitu kecacatan sedikit, 20 sampai 80 yaitu kecacatan setengah, 60 sampai 80 itu kecacatannya banyak. Dan yang terakhir variabel yang ketiga yaitu warna atau kesegaran dengan keterangan diambil dari warnanya. Dari warna sebuah jeruk gitu. Contohnya pendeteksiannya juga menggunakan sensor, menggunakan pendeteksi warnanya juga. Jika misalnya domainnya 0 sampai 40, maka tidak segar dengan ditandai dengan warna hijau. Selanjutnya 20 sampai 80 itu kurang segar ditandai dengan warna hijau kekuningan. Yang terakhir 60 sampai 80 yaitu segar ditandai dengan kesegaran buah jeruknya warna orange. Oke, untuk outputnya di sini ada variabel kualitas, di mana 0 sampai 40 itu kualitasnya C, 20 sampai 80 kualitasnya B, 60 sampai 100 itu kualitasnya A. Kedua yaitu pembentukan himpunan fuzzy. Di sini kami membuat satu contoh soal, yaitu diketahui ukuran buah jeruk 6 cm, kecacatan buah 10% dan 80% untuk kesegaran. Maka kualitas buah jeruk adalah langkah pertama kita menentukan mu pada setiap kondisi di setiap variabel. Yang pertama variabel ukuran. Kita mencari mu kecilnya dengan ketentuan di sini jika x-nya lebih kecil daripada 2 maka nilai mutlaknya itu 1. Jika x-nya lebih besar daripada 4, maka nilainya 0. Jika x-nya lebih besar atau sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 4, maka kita menggunakan rumus 4 dikurang x per 4 dikurang 2. Oke, untuk yang mu sedang, jika x lebih kecil sama dengan 2, jika x lebih besar sama dengan 2 dan x lebih kecil sama dengan 5, maka rumusnya adalah x dikurang 2 per 5 dikurang 2.
Yang kedua, jika X lebih besar daripada 5 dan lebih kecil daripada 8, maka rumusnya adalah 8 dikurang X per 8 dikurang 5. Selanjutnya, jika X lebih kecil daripada 2 atau X lebih besar dari 8, yang kita gunakan adalah nilainya 0. Untuk mu besar, kita gunakan jika X lebih kecil sama dengan 6, lebih kecil daripada 6, maka kita gunakan 0. Jika X lebih besar daripada 6 dan lebih kecil sama dengan 8, maka kita gunakan X dikurang 6 per 8 dikurang 6. Kemudian yang terakhir, jika X lebih besar daripada 8, maka kita gunakan yang 1. Untuk kecacatan sama juga, variabel kecacatan. Yang pertama kita buat mu sedikit. Jika X lebih kecil daripada 20, maka kita gunakan 1. Jika X lebih besar sama dengan 20, lebih kecil daripada sama dengan 40, maka kita gunakan rumus 40 dikurang X per 40 dikurang 20. Selanjutnya, jika X lebih besar daripada 40, maka kita gunakan nilainya 0. Selanjutnya, mu setengah. Jika X diantara lebih besar daripada 20 dan X lebih kecil daripada 50, maka kita gunakan X dikurang 20 per 50 dikurang 20. Jika X lebih besar sama dengan 50 dan X lebih kecil sama dengan 80, maka kita gunakan 80 dikurang X per 80 dikurang 50. Dan untuk X lebih kecil 20 atau X lebih besar 80, maka kita gunakan yang 0. Untuk kecacatan, untuk mu banyaknya, jika X sama dengan lebih kecil 60, maka kita gunakan 0. Jika X lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil sama dengan 80, maka kita gunakan X dikurang 60 per 80 dikurang 60. Oke, untuk X lebih besar 80, maka kita gunakan 1. Untuk variabel kesegaran, mu tidak segar. Di sini jika X lebih kecil sama dengan 20, maka kita gunakan 1. Jika X lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 40, maka kita gunakan rumus 40 per X per 40 per 20. Jika X lebih besar daripada 40, maka kita gunakan 0. Untuk kurang segar, jika X lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 50, maka kita gunakan X dikurang 20 per 50 dikurang 20. Untuk X lebih besar sama dengan 50, dan X lebih kecil sama dengan 80, maka kita gunakan 80 dikurang X per 80 dikurang 50. Jika X lebih kecil 20 atau X lebih besar 80, maka kita gunakan nilainya 0. Untuk segar, mu segar, jika X lebih kecil 60, maka kita gunakan nilainya 0. Jika X lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil sama dengan 80, maka kita gunakan rumusnya X dikurang 60 per 80 dikurang 60. Dan terakhir, jika X lebih besar dari 80, maka kita gunakan nilainya 1. Kemudian untuk kualitasnya sama juga untuk outputnya. Langkah selanjutnya yaitu falsifikasi. Tadi contoh soal kita adalah ukurannya 6, kecatatannya 10, dan kesegarannya 80. Kita cari mu-nya. Untuk mu kecil di sini mengapa dapat 0? Kita tentukan dari rumusnya, ukurannya 6. Kembali ke atas. Untuk ukuran di sini X sama dengan 6. Berarti X lebih besar daripada 6, menggunakan yang ini, yang 0. 6 lebih besar daripada 4, berarti nilainya kita buat 0. Oke, dapat untuk yang 0. Untuk yang kecil, mu sedang. Di sini 6. Untuk sedang. Dengan rumusnya, yang coba kita buat yang ini, benar nggak 6 lebih besar daripada 2? Salah. Berarti kita pakai ini, benar nggak 6 lebih besar atau sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 8?
Benar, berarti kita pakai rumusnya 8 dikurang X per 8 dikurang 5. Berarti 8 dikurang 6 per 8 dikurang 5. Kita lihat rumusnya 8 dikurang 6 per 8 dikurang 5 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,6. Kemudian mu besar. Mu besar kita masukkan ke rumusnya. Kita lihat untuk mu besar di sini X-nya sama dengan 6. Nah, untuk mutlak 0 tidak, karena tidak sama dia. Untuk yang satu benar nggak 6 lebih besar daripada 8? Salah. Berarti untuk yang tengah-tengah benar nggak X 6 lebih besar sama dengan 6 dan lebih kecil sama dengan 8? Benar. Maka kita buat rumusnya X dikurang 6 per 8 dikurang 6. Kita masukkan ke rumusnya 6 per 6 sama dengan 0. 6 dikurang 6 sama dengan 0 per 8 dikurang 2 8 dikurang 6 sama dengan 2 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Lalu kita tambah di sini 8 dikurang 6 per 6 dikurang 6 per 8 dikurang 6 sama dengan 0 per 2 atau sama dengan 0. 0 dibagi 2 itu sama dengan 0. Oke, benar 0 jawabannya. Untuk kecatatan sama juga, kita masukkan ke rumus sehingga didapat 1. Untuk mu setengahnya juga didapat 0. Untuk mu banyaknya didapat 0 juga. Untuk kesegaran, di sini variabel untuk kesegaran dapat nilai 80. Kita masukkan untuk mu tidak segar 80, hasilnya 0. Untuk kurang segar, kita masukkan rumusnya 80 dikurang 80 per 80 dikurang 50 sama dengan 0 per 30 sama dengan 0. 0 dibagi 30 sama dengan 0. Untuk mu segar, dengan rumus 80 dikurang 60 per 80 dikurang 60 sama dengan 20 per 20 sama dengan 1. Sehingga didapat nilainya 1. Oke, yang ketiga aplikasi fungsi implikasi. Di sini kita deklarasikan rule yang memungkinkan untuk kita hitung. Di sini kami membuat ada 19 rule yang memungkinkan. Oke, komposisi aturan. Di sini kita akan melakukan perhitungannya menggunakan grafiknya sesuai dengan nilai mu ya. Di sini ukuran besar. Contoh yang pertama, untuk rule yang pertama, jika ukurannya besar dan kecatatannya sedikit dan kesegarannya segar, maka kualitasnya A. Oke, alfa berikat yang pertama, min u besar, dari sini ukuran besar, kemudian sedikit, mu sedikit, dan segar, sehingga didapat nilainya ini dari sini, mu besar. Boleh kita lihat di sini mu besar berapa? Mu besar 0. Oke, untuk mu sedikit sama dengan 1. Kita lihat untuk mu sedikit, kecatatan sedikit sama dengan 1. Kemudian untuk mu segar, kesegaran yang segar sama dengan 1. Oke, didapat minnya. Kemudian kita lihat nilai min yang paling kecil. Berarti yang kita ambil adalah 0. Oke, begitu juga untuk rule berikutnya ini. Sampai rule yang ke-19. Oke, setelah melakukan perhitungannya ini pada grafik ini, maka kita lihat nilai maksimal yang didapat dari grafiknya. Boleh kita lihat, rule pertama tidak dapat, tidak ada hasilnya. Rule kedua 0 juga. Di sini yang kita dapat ada rule yang ke-8 dengan nilai 0,6. Dengan yang rule yang lain 0, 0, rule 7 0, rule 8 0,8, rule 9 0, rule 10 0, rule 11 0,
12,0, 13,0, 14,0, 15, 0,6 sama juga nilainya. Gambarnya juga sama, berarti R8 sama R15 itu sama. R16, roll 16, 0, 17, 0, 18, 0, 19, 0. Sehingga grafik yang akan kita gunakan nanti yaitu grafik R15 atau R8 karena gambarnya sama. Oke, selanjutnya yang kelima, fazifikasi. Fazifikasi menggunakan sentroid atau COA dengan rumus Z sama dengan momen dibagi luas. Inilah gambar yang tadi, hasil yang kita dapat. Di sini untuk menghitung momen dan luasnya, kami membagi dua gambarnya untuk memudahkan mencari momen dan luasnya. Di sini ada M1, M2. Untuk yang pertama, momen yang pertama kita mencarinya menggunakan integral. Dimulai dari integral 60 sampai 70 dengan nilai 0,6 Z dz. Dari mana 0,6 ini? Yaitu nilai maksimal dari gambar ini. Boleh kita tarik garis ke sini 0,6. Didapat 0,6 di sini. Kemudian kita cari integralnya 390 dikali 1/2. Ini kenapa kita buat 1/2? Karena ibaratkan ini sebuah persegi. Ini sebuah persegi. Jadi integralnya di totalnya 390 karena cuma diarsir yang kuning ini cuma setengah, jadi kita kali 0,5 atau setengah sehingga didapat M1 itu 190. Oke, untuk M2 ya, ini persegi panjang full ya. Kemudian integralnya 70, dari 70 sampai 100. Oke, nilainya juga 0,6, garis yang hijau, sehingga didapat 1530. Oke, untuk totalnya momen sama dengan momen 1 ditambah momen 2, 195 ditambah 153 sama dengan 100. Kecil kan biar nampak. Oke, dapat 1725. Selanjutnya kita cari luasnya. A1 sama dengan 10 dikali 0,6/2 sama dengan 3, yang itu ini. Untuk yang kedua 30 dikali 0,6 sama dengan 18, sehingga luasnya A1 ditambah A2 sama dengan 3 ditambah 18 sama dengan 21. Metode sentroid. Kemudian setelah didapat momen dan luasnya, kemudian kita cari Z-nya. Z sama dengan 1725/21 sama dengan 82,14. Jadi hasil kualitas buah jeruk adalah 82,14 dengan kategori A. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dengan menggunakan MATLAB. Langsung saja ke programnya. Di sini saya sudah mendeklarasikan untuk ukuran dengan begini, ukuran, kecatatannya, kesegaran, oke, dan kualitasnya, outputnya. Oke. Boleh kita lihat rule-nya. Di sini ada rule-nya. Berikut rule-nya. Rule ini sama dengan yang di makalah yang tadi. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Oke, untuk hasilnya kita masukkan tadi soal kita 6, 10, dan 80. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini ukuran 6, kecatatannya 10, dan kesegarannya 80. Sehingga didapat kualitasnya 83,4. Boleh kita bandingkan di sini kualitas untuk manual, kami dapat 82,14. Oke.
Untuk hasil MATLAB-nya sekian, sehingga selanjutnya ke bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan dalam menentukan kualitas buah jeruk dengan metode Mamdani, dapat diambil kesimpulan bahwa proses perhitungan secara manual dan MATLAB didapat hasil yang berbeda, di mana hasil perhitungan secara manual didapat 82,14% dengan kualitas A, sedangkan hasil perhitungan dengan MATLAB adalah 83,4% dengan kualitas A. Sehingga dapat kita lihat perbedaan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan MATLAB adalah terdapat selisih 1,26%, yang dimana perhitungan dengan menggunakan MATLAB lebih unggul. Saran: berdasarkan pembahasan dalam menentukan kualitas buah jeruk dengan metode Mamdani, dapat diambil saran yaitu perlu pengembangan lagi menggunakan metode Tsukamoto dan Sugeno untuk mendapatkan perbandingan hasilnya. Oke, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.